Gadis 15 tahun mengangkat bajunya, menyadari tubuhnya memiliki insang ikan, bahkan di sela-sela jari kakinya tumbuh selaput tipis seperti selaput renang. Gadis itu bersembunyi dari orang tuanya dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan itu hanya beberapa masalah kecil di permukaan, tetapi ketika ia berbalik, ia segera memanggil atasannya untuk melaporkan fenomena aneh ini, agar tidak dibawa pergi seperti monster. Mia berbalik dan melarikan diri dari rumah sakit. Tetapi masalahnya adalah, ia masih tidak mengerti mengapa tubuhnya berubah. Perasaan takut, tak berdaya, putus asa, seketika memenuhi hati gadis remaja ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mia yang berusia 15 tahun datang untuk tinggal di kota asing bersama orang tuanya. Sejak menstruasi pertamanya, Mia sangat suka minum air garam berkonsentrasi tinggi. Dan kucing-kucing di lingkungan itu terus mengikutinya karena suatu alasan. Namun, Mia tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Seperti kebanyakan gadis remaja lainnya, Mia sedang dalam fase pemberontakan yang membuat orang tuanya khawatir. Ia baru saja masuk sekolah belum lama ini. Ia sudah berteman dengan sekelompok gadis nakal yang dipimpin Gina. Hari itu di rumah, Gina telah menginstruksikan semua orang dalam permainan yang berbahaya dan merangsang. Ia berjongkok di tempat tidur, terengah-engah. Lalu ia tiba-tiba berdiri, membiarkan Mia menegangkan lehernya. Beberapa detik kemudian, mata Gina mulai mengantuk. Lalu ia jatuh pingsan. Saat Mia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Gina perlahan terbangun. Terlihat bahwa ia sangat menikmati perasaan bebas saat pikirannya kosong. Mia penasaran dan meniru. Tak lama kemudian, ia juga pingsan seperti Gina. Namun Mia mendapati dirinya berada di dasar laut yang dalam. Dan ekor ikan berenang di sekelilingnya. Setelah bangun, Mia merasa sangat tidak nyaman dengan tubuhnya. Ia berpamitan kepada Gina dan pergi. Saat itu, Mia masih belum tahu, tubuhnya diam-diam telah berubah. Ia langsung pergi ke akuarium ayahnya. Ikan hias yang semula ada di matanya berubah menjadi makanan lezat. Ia mengambil 2 ekor ikan dan mengunyahnya. Ia memakannya dengan nikmat. Namun hingga ia menelannya, ia menyadari bahwa perilakunya terlalu gila. Lalu ia memuntahkan semuanya. Kebisingan di kamar menarik perhatian ibunya. Mia tidak berani memberitahu ibunya tentang perilakunya yang gila. Ia hanya menemukan alasan untuk membiarkannya begitu saja. Namun pada malam hari, ketika Mia sedang mandi, ia ngeri mendapati jari-jari kakinya saling menempel. Selaput tipis di tengahnya persis seperti kaki katak yang berselaput. Ia segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Berniat untuk melihat lebih dekat apa itu. Tanpa diduga, ibunya mengetuk pintu. Ternyata ibunya bertanya kepada Mia mengapa 2 ikan mas itu hilang dari akuarium. Mia, yang merasa bersalah, tidak tahu harus menjawab apa. Maka ia terpaksa berbohong bahwa ia telah membuang ikan itu ke toilet. Ibunya tidak mengerti tindakan Mia dan menamparnya. Seketika, Mia merasa kesal dan disalahpahami. Di mata Mia, orang tuanya tampak tidak pernah benar-benar peduli atau memahaminya. Ia sibuk bekerja sepanjang tahun, sama sekali mengabaikan kesepian Mia. Karena hal ini, Mia menjadi gadis pemberontak seperti sekarang. Dan Mia pun memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang perubahan tubuhnya. Ia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetapi ketika dokter menemukan bahwa jari kaki Mia bukanlah kelainan bawaan, ia bersiap untuk melaporkan kejadian itu ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Mia takut dianggap monster untuk penelitian. Jadi, saat dokter sedang menelepon, ia segera berlari keluar rumah sakit. Saat itu, Mia merasa seolah seluruh dunia telah meninggalkannya. Ketakutan akan ketidaknormalan tubuhnya dan kurangnya kasih sayang yang telah lama dirasakannya, membuat Mia benar-benar meledak saat itu. Sejak kembali dari rumah sakit, tingkah laku Mia menjadi semakin liar dan tak terkendali. Ia memiliki keinginan kuat untuk menjadi wanita sejati. Oleh karena itu, ia belajar untuk berinisiatif berkencan dengan pria asing yang lebih tua. Berhadapan dengan seorang gadis muda yang sedang berada di puncak karirnya yang datang kepadanya. Pria yang bernafsu padanya hanya ingin melahap Mia. Namun ketika ia hendak melepas sepatu Mia, tiba-tiba menemukan memar di pergelangan kaki Mia. Mia ketakutan dan segera menutupinya dengan kaus kakinya. Dan ketika pria itu ingin maju, ia didorong ke tanah oleh Mia. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatan sebesar itu. Perasaan rendah diri yang dibawa oleh tubuhnya yang bermutasi menindas Mia hingga tak bisa bernapas. Untuk menjadi seperti orang normal, Mia menggunakan gunting untuk memotong selaput di antara jari-jari kakinya, menahan rasa sakit. Mungkin tindakan ini bisa memberinya sedikit kenyamanan psikologis. Tetapi yang tidak ia ketahui adalah, ini tidak mengubah apapun. Setelah itu, Mia mulai makan lebih nikmat. Ayah dan ibunya tidak makan sebanyak Mia. Dan Mia tampaknya telah menemukan kebahagiaannya sendiri, hanya bersama Gina dan teman-temannya. Bagi Mia, itu adalah kebahagiaan. Tetapi tidak lama setelah itu, Mia tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa di tubuh bagian bawahnya. Ia pergi ke kamar mandi dan menemukan, tidak hanya pusarnya yang hilang, dan kakinya dipenuhi memar. Mia, dalam keadaan linglung, pulang dan tertidur. Baru keesokan paginya ketika ia bangun, ia menemukan kulit pahanya yang terkelupas berserakan di lantai. Mia takut orang tuanya akan mengetahuinya. Jadi dia segera mengambilnya dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Lalu dia bergegas ke sekolah. Kebetulan, saat itu adalah kelas anatomi biologi. Guru meminta Mia untuk membedah ikan itu untuk mengetahui struktur dalamnya. Mia tampak sangat serius. Namun, keseriusannya adalah memperlakukan ikan sebagai makanan. Setelah sekolah usai, teman-teman sekelasnya pergi satu persatu.
Mia tak sabar, mengambil ikan itu dan menelannya. Namun, tanpa diduga, teman-teman sekelasnya berbalik dan menabraknya. Kalau berani cerita ke siapapun, aku bunuh kamu. Perubahan fisik dan emosional membuat Mia panik lagi. Ia mencoba menemui psikolog untuk mencari jawaban. Ia bahkan berpikir bahwa ia bukan anak kandung orang tuanya. Maka ia meminta Gina untuk membantu mencari bukti di rumah. Mereka berdua menemukan tas kontrak berbungkus biru. Namun, semuanya berbahasa Prancis sehingga ia tidak mengerti apapun. Mia yakin bahwa ini adalah surat adopsinya. Tanpa diduga, ibunya masuk saat itu. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan ketegangan. Ia mengusir Gina tanpa rasa hormat kepada Mia. Setelah itu, ibu dan anak itu bertengkar hebat lagi. Mia semakin yakin bahwa dia anak adopsi. Ketika orang tuanya pergi, Mia tak kuasa menahan keinginannya untuk makan ikan mentah. Kali ini, dia menghabiskan semua ikan mas. Setelah menerima undangan Gina, Mia berdandan rapi untuk menghadiri pesta. Mungkin hanya saat dia bersama Gina, Mia bisa melupakan kesepian dan rasa rendah diri di hatinya. Namun, saat pesta berlangsung, Gina tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke air. Mia tak berkata sepatah kata pun dan langsung menceburkan diri ke laut. Air laut yang gelap gulita sama sekali tidak mengganggu penglihatan Mia. Dia segera menemukan Gina dan memberinya udara tepat waktu. Akhirnya menyelamatkan Gina ke pantai. Tetapi pada saat ini, tubuh Mia tiba-tiba terasa aneh. Dia buru-buru berlari ke kamar mandi untuk memeriksa. Dia menemukan organ seperti insang tumbuh di tulang rusuknya. Mia tahu, kecepatan transformasinya semakin cepat. Setelah kembali ke rumah, Mia menggunakan pinset untuk mengupas sisik di kakinya. Ia mencoba memperlambat laju transformasinya dengan melakukan ini. Namun ia menyadari bahwa semua itu sia-sia. Mia tidak dapat menerima bahwa ia adalah orang yang berbeda. Ia menghabiskan seluruh isi botol obat. Pada titik ini, kedua kakinya menyatu sepenuhnya. Akhirnya, Mia ambruk dan jatuh. Ketika Mia terbangun kembali, ia telah menyelesaikan transformasinya. Ekor ikan raksasa telah menggantikan kakinya. Mia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri darinya, namun ekor ikan itu bagaikan takdirnya yang tak adil, ia akan selamanya melekat padanya. Akhirnya, Mia benar-benar putus asa. Rasa haus tubuhnya akan air membuatnya menyerah untuk berjuang. Ia membenamkan dirinya di dalam akuarium berisi air, dan barulah jiwa Mia dapat kembali damai. Pada saat ini, Mia akhirnya mengerti. Mungkin ia tak pernah menjadi bagian dari dunia ini. Ia menelepon dan menceritakan rahasianya kepada Gina. Saat Gina melihat Mia sekarang, ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Namun Mia tetap tenang. Setelah itu, Gina kesulitan memasukkan Mia ke dalam mobil. Ia tahu sudah waktunya Mia kembali ke dunianya. Mobil melaju sepanjang malam, akhirnya berhenti di sebuah pantai terpencil. Mia menelepon orang tuanya dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada mereka. Ibu. Aku merindukanmu, ibu dan ayah. Seberapapun banyak hal yang tak sanggup ia katakan, namun laut adalah tempatnya berada. Setelah memeluk Gina, Mia berenang menuju laut. Saat ia melangkah ke laut, kesendirian, harga diri, dan rasa kehilangan Mia lenyap. Ini berarti ia telah menemukan laut yang benar-benar miliknya. Akhirnya, jika kau adalah Mia, apakah kau akan memilih untuk tinggal di darat atau di bawah laut?